perkenalkan, nama saya Francisca Amboisa dengan NPM 24201126 dari kelas 2024D Prodi S1 Keperawatan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hiperhidrosis. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya apa itu hiperhidrosis. Yuk kita simak videonya. Apakah teman-teman pernah mengalami atau melihat teman di sekitar Anda mengeluarkan keringat yang lebih banyak di telapak tangan dan telapak kaki? Nah, keringat yang berlebihan disebut dengan hiperhidrosis. Keadaan ini dapat bersifat vokal maupun general yang dibedakan berdasarkan wilayah atau areanya. Dapat dikatakan hiperhidrosis vokal atau regional bila berkeringat pada aksila, telapak tangan, telapak kaki, muka atau dahi dan kepala atau daerah inguinal atau di area selangkangan. Sedangkan hiperhidrosis generalisata mengalami keringat berlebihan di seluruh tubuh. Selama ini, kita sering menyalahartikan keringat di telapak tangan dan telapak kaki itu sebagai paru-paru basah. Namun kenyataannya itu bukan paru-paru basah. Sebelum kita mencari tahu gejala dan cara mengatasi hiperhidrosis itu sendiri, terlebih dahulu kita mencari tahu apa itu hiperhidrosis. Hiperhidrosis adalah keringat yang keluar secara berlebihan. Kondisi ini bisa terjadi bahkan ketika tidak sedang berolahraga atau tidak sedang berada dalam cuaca yang panas. Hiperhidrosis lebih sering dialami oleh wanita. Umumnya, kondisi ini mulai muncul pada usia kanak-kanak atau remaja. Meski tidak berbahaya, hiperhidrosis bisa menimbulkan perasaan malu, stres, depresi, atau gelisah. Nah, yang paling sering yaitu perasaan malu. Perasaan malu ini muncul, misalnya ketika penderita hiperhidrosis ingin bersalaman dengan orang lain, tetapi karena tangannya basah, ia merasa tidak enak kepada lawan bicara. Yang berikut yaitu penyebab hiperhidrosis. Proses keluarnya keringat terjadi ketika sistem saraf mendeteksi tingkat suhu tubuh. Saat suhu tubuh naik, sistem saraf tubuh akan memicu kelenjar keringat mengeluarkan keringat. Tujuannya adalah agar suhu tubuh menurun. Sementara hiperhidrosis terjadi akibat kondisi medis tertentu atau karena sistem saraf tubuh terlalu aktif. Berdasarkan penyebabnya, hiperhidrosis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu hiperhidrosis primer. Hiperhidrosis primer yaitu sistem saraf terlalu aktif dalam merangsang kelenjar keringat. Akibatnya, kelenjar keringat mengeluarkan keringat meski tidak dipicu oleh aktivitas fisik atau kenaikan suhu tubuh. Misalnya, pada malam hari, walaupun tidak beraktivitas, tetapi masih mengeluarkan keringat. Yang kedua yaitu hiperhidrosis sekunder. Hiperhidrosis sekunder terjadi akibat kondisi medis lain seperti diabetes, obesitas, penyakit asam urat, menopause, dan beberapa jenis kanker. Selain akibat kondisi medis, hiperhidrosis sekunder juga dapat muncul efek samping obat tertentu seperti antidepresan. Mengonsumsi obat antidepresi yang berlebihan akan menyebabkan mereka bergantung pada obat tersebut. Dan ketika mereka berhenti mengonsumsi obat, maka akan menimbulkan efek samping, yaitu munculnya keringat berlebihan. Nah, kondisi inilah yang disebut hiperhidrosis sekunder. Hiperhidrosis ditandai dengan keluarnya keringat yang sangat banyak tanpa adanya pemicu. Seseorang yang diduga menderita hiperhidrosis jika yang pertama, bulir keringatnya dapat terlihat jelas meski cuaca tidak panas atau saat sedang tidak beraktivitas. Yang kedua, pakaiannya sering basah karena keringat. Yang sering basah itu terlebih khusus di bagian aksila dan di bagian punggung. Yang ketiga, bau badan. Bau badan ini menimbulkan keringat yang sangat banyak dapat menyebabkan bau badan. Yang keempat yaitu mengalami gangguan saat beraktivitas, misalnya sulit untuk membuka pintu atau memegang pena karena telapak tangan basah oleh keringat. Yang kelima, kulitnya tampak tipis pecah-pecah dan terkelupas dengan warna yang lebih pucat dan atau kemerahan. Dan yang terakhir, sering mengalami infeksi kulit pada bagian tubuh yang mengeluarkan keringat terlalu banyak. Yang berikut cara mengatasi hiperhidrosis. Seseorang yang mengalami hiperhidrosis mungkin kesulitan dalam bekerja atau menikmati aktivitas karena tangan atau kaki yang gampang berkeringat. Contohnya itu
ketika kita saat menulis. Ketika tangan basah kita merasa tidak nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa dicoba untuk mengatasi hiperhidrosis. Yang pertama yaitu gunakan antiperspiran. Jadi antiperspiran itu mengandung aluminium klorida yang mampu menyumbat kelenjar keringat sementara sehingga bisa menghambat keluarnya keringat. Yang kedua yaitu oleskan astringen, yaitu oleskan produk yang mengandung asam tanat atau zilaktin ke area yang terkena. Yang ketiga yaitu rajin mandi. Mandi secara teratur membantu mengendalikan jumlah bakteri di kulit. Dan yang keempat yaitu sering ganti kaos kaki. Beberapa jenis bahan kaos kaki lebih bekerja dengan baik untuk menyerap kelembapan, seperti yang berbahan tebal, lembut, dan terbuat dari serat alami. Yang kelima yaitu belajar teknik relaksasi. Jadi teknik ini sangat membantu ketika penderita hiperhidrosis sedang merasa cemas atau gugup. Itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.